Salu ria dahang, amulu ria joa, naki pesona, mange ritu riea akrana. Masyarakat adat Kajang identik dengan warna hitam, hidup di sebuah kawasan di mana teknologi modern pantang untuk digunakan. Saya Haji Mansur Embas dari komunitas masyarakat adat Ammatwa Kajang. Terlebih dahulu seharusnya kita harus tahu bahwa pernah bumi ini mengalami satu hal yang sangat merupakan petaka besar. Seluruh dunia ini banjir besar. Sudah air mulai agak surut, disinilah bumi pertama di Tombolo ini muncul. Sebagai sumber tanah kediaman kehidupan pertama itu dari Tanah Toa. Terdapat sebuah mitologi yang berkembang di masyarakat bahwa Kajang atau Tanah Toa merupakan awal mula kehidupan di bumi ini. Di tempat inilah manusia pertama kali muncul, kemudian berkembang dan menyebar di beberapa daerah lain di sekitarnya. Leluhur kita ini datang entah dari tempat mana, mengendarai seekor burung yang disebut koajang. Dari koajang inilah berafiliasi seterusnya akhirnya berubah menjadi kajang. Nah, disitulah awal pertama ada tatanan kehidupan, itulah di Tombolo. Masyarakat Kajang membagi wilayahnya menjadi dua bagian, yakni kawasan Kajang Luar atau Pantarang Embaya dan kawasan Kajang Dalam atau Ilalang Embaya. Kawasan Ilalang Embaya inilah yang menjadi pusat atau inti dari wilayah Kajang, sebuah kawasan yang sangat disakralkan oleh anggota komunitas masyarakatnya. Mereka dengan sengaja mengisolasi diri dari pengaruh luar. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi yang masih mereka yakini. Masyarakat Kajang hidup dengan penuh kesederhanaan. Kesederhanaan atau sikap masing-masing telah menjadi konsep hidup bagi mereka. Tatanan pandangan hidup masyarakat adat ini senantiasa berpegang kepada pasang. Iya. Dan pasang ini sangat-sangat banyak menyangkut seluruh aspek kehidupan di dalam bermasyarakat. Apakah dia masyarakat nelayan, apakah dia masyarakat petani, atau lain-lain sebagainya. Dia harus taat dan patuh pada pasang di dalam setiap perilaku, di dalam menuntun rumah tangga dan mencari kehidupannya ini. Tradisi-tradisi itu menjadi penuntun atau patuntung mereka dalam beraktivitas sehari-hari yang terikat oleh aturan-aturan yang dikenal dengan pasang rekajang yang hadir untuk menjaga keseimbangan dalam hidup ini. Masyarakat Kajang ini mempunyai beberapa keistimewaan yang mencirikan identitas mereka. Nah, kita pertama
mereka masih mempertahankan adat istiadat mereka dengan hukum adat, karena itu masih dipimpin oleh puto-puto, berapa puto, dan dari puto itu organisasi dibagi tugas-tugas. Puto-puto ini yang ngurusi ini, yang ngurusi ini. Lalu pucuk pimpinannya itu adalah Amma Toa, dan mereka Amma Toa ini dipilih secara adat beberapa tahap. Jika Amma Toa sebelumnya wafat, Menggunakan pakaian serba hitam, mulai dari sarung, baju, hingga penutup kepala atau pasapu, semua serba hitam. Bagi anggota komunitas, warna hitam merupakan identitas tunggal. Warna hitam adalah simbol kedalaman dan area privat dalam hidup. Hitam juga diartikan sebagai kesederhanaan dan merupakan bentuk penyerahan diri. Warna hitam di dalam masyarakat adat Kajang itu dimaknai bahwa hitam itu menyerap seluruh warna yang ada. Dan di dalam arti hitam ini atau gelap, prinsip di dalam pasang ada dikaitkan bahwa igit tenne tau talla sayari bahona linoa batu kiri nusassanga. Artinya di dalam itu ada pesan, salah satu bagian dalam unsur kehidupan, kelahiran dan kematian. Bahwa kita semua ini manusia pernah berada pada satu tempat atau satu alam yang sangat gelap. Kemudian kita ini dengan takdir sang halik artinya turie ratna. Jadi turie ratna dalam artian ini itulah Tuhan Sang Pencipta. Berkat turie ratna ini memberikan unsur kehidupan kepada kita ini, maka kita dilahirkan ke bumi, kita berada pada satu tempat yang terang. Jadi rahim ibu ini satu alam yang dianggap satu kegelapan, dan setelah kita lahir ke bumi ini sebagai alam yang ketiga di dalam kepercayaan adat Amma Toa, bahwa dunia ini alam ketiga di dalam kehidupan kita. Alam pertama itu adalah alam arwah menurut pandangan pasang. Alam kedua adalah alam rahim, inilah gelap. Makanya itu hitam dijadikan satu bahwa semua manusia berasal dari kegelapan. Dan lahir menemui udara yang bebas, suasananya nyaman dalam keadaan terang benderang. Jadi kan dengan hubungannya dengan penciptaan manusia, salah satu indera kita itu yaitu mata. Kalau kita di sini, biji mata itu cuma terdiri dua warna, cuma hitam dan putih. Maka dimaknai, kenapa orang Kajang itu mengutamakan pakai pakaian hitam? Karena dia berasal dari yang gelap. Celananya yang laki-laki harus semua putih. Itu. Ikat kepala pun harus hitam. Jadi kita dari tempat yang gelap kepada tempat yang terang. Makanya di dalam itu warna yang bisa digunakan hanya kedua warna tadi ini. Hanya hitam dan putih. Dan kita menggunakan sarung hitam seperti ini juga itu karena kita berasal dari sumber satu alam yang gelap, berada kepada pencerahan sekarang ini. Sebagian besar masyarakat Kajang bekerja sebagai petani dan peternak yang dominan dilakukan oleh kaum pria, sementara kaum wanita lebih melakukan kegiatan domestik seperti memasak dan menenun. Kain tenun yang dihasilkan oleh kaum perempuan suku Kajang memiliki ciri khas tersendiri dengan motif yang cukup sederhana namun memiliki tekstur kain yang halus dan warna hitam yang mengkilat. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang melihatnya.
Ya, topeng leleng itu ya tadi serba hitam semua, baju-baju serba hitam. Yang sarung mereka produksi sendiri, dari benangnya sendiri, pewarnanya sendiri, pembuatannya sendiri, di mana mereka kerjakan, terutama dikerjakan oleh wanita-wanita. Kita hampir setiap saat kalau kita jalan di kampung itu, ibu-ibu terutama yang tua-tua itu seperti ditato tangannya, hitam kan, hitam sampai di sini. Itu artinya mereka melakukan pewarnaan itu. Jadi seperti hitam begini ya, seperti hitam agak keabu-abuan. Mulai saya menenun umur 10 tahun. Karena umur saya 45, sekitar 35 tahun menenun saya. Kalau pergi di rumah emak tua, ini metiknya ini harus biru. Tidak bisa kalau begitu ada merah-merahnya. Kalau pikir rumahnya boleh emak. Penghitannya daun tarung. Itu daun tarung direndam selama 1 hari 1 malam. Lalu dibuang airnya sebagian, jadi itu jadi bawang yang kental, diambil. Baru dikasih turun itu dengan abu dapur. Kasih campurkan ini, supaya bagus penghitannya. Selanjutnya, proses pewarnaan. Pada tahap ini, mereka menggunakan bahan yang alami. Tanaman tarung atau nila merupakan bahan utama yang digunakan untuk menghitamkan benang. Mereka umumnya memperoleh daun itu dari hutan atau dipetik langsung dari halaman rumah mereka. Sebelumnya, di dalam kawasan Kajang terdapat perkebunan kapas, namun karena biaya perawatan yang tinggi, para penenun terpaksa mendatangkan benang dari luar kawasan. Masyarakat ini pada menanam, katakanlah, tanaman yang bernilai industri maupun yang bernilai ekspor. Akhirnya, untuk lahan kapas itu tersendiri, tidak ada lagi luang tempatnya. Semua dulu tanaman kapas di sini. Ini tempat di sebelah sana sedikit ini disebut Pak Kapasang, dan sampai ke bawah dulu belum ada tanaman. Selesai itu diperas itu benang, dikasih turun itu benang putih. Sampai hitam. Sampai betul-betul hitam. Jadi kalau sudah hitam itu dia dicuci, itu benang. Baru dijemur. Kalau kering dipasang di sini, dipaturun namanya. Kalau sudah dipaturun, sudah dikasih naik di sini. Persiapkan ini balira, api, ini penandra namanya, gulungan, ini benang karat namanya. Itu namanya semua bahannya ini batang bambu. Tahap berikutnya adalah proses pemintalan benang, lalu menganek, kemudian menenun dengan metode dan alat tradisional. Pada tahap ini keahlian dari para pelaku mutlak sangat dibutuhkan. Untuk mengkilatnya itu kain, itu keong dari laut itu diambil keong besar. Baru dikasih itu di bambu. Baru digarus begini sampai mengkilat, betul-betul mengkilat. Kalau mengkilap itu dijahit . Untuk mendapatkan topeng leleng yang berkualitas, para pengrajin harus melalui rangkaian proses yang sangat panjang, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pewarnaan, dan tahap penenunan. Yang paling murah 800 sarungnya, paling mahal 1 juta. Kalau ada orang kawin di sini, rata-rata dia bawa ke sarung hitam paling sedikit itu 30 lembar. Dibawakan itu mertua ya, emaknya laki-laki ya. Harus pintar karena kita di sini kebutuhan ini harus ada orang meninggal, harus ada ini sarung hitam banyak. Apalagi kalau orang menikah, tidak bisa tidak ada sarung hitam. Caranya pesan bawa yang ku ajar enak nutanung.
supaya pun na bunting kuan lampa malir pantarang anu tepelek kau bikin sendiri. Bagi masyarakat Kajang, keberhasilan menghasilkan kain tenun yang indah merupakan pertanda bahwa perempuan Kajang sudah memasuki usia dewasa. Dan sebagai suatu prasyarat jikalau perempuan Kajang sudah layak untuk menikah. Di depan Emba pintu gerbang itu dibangun SD. Terus kan sekolah itu kan dari luar dan dalam ya, murid-muridnya. Yang dalam ini kan tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai baju. Akhirnya jadi polemik juga, baju putih, polemik. Akhirnya ada waktu itu ada kebijakan ya tentang anak-anak dalam ini ya. Ketergantungan masyarakat Kajang terhadap alam mencakup segala aspek dalam memenuhi kebutuhan hariannya. Hal ini yang menjadi alasan mengapa masyarakat suku Kajang teramat sangat menghargai alam. Hutan bagi kami di masyarakat adat ini tempat kami hidup, tempat kami berlindung. Jadi prinsip pokoknya kita semua di masyarakat adat itu sangat-sangat menjaga kelestarian lingkungan, khususnya menjaga kegundulan hutan. Itulah salah satu bagian yang utama di dalam Pasang Rikajang. Ako lalo aman raki iborong, punna man raki ko borong, nupan raki tuju tu Husen nulak busin ni maya papaya. Punna batase amukoang andre mo katalasang, andre timbusu. Tidak ada mata air, tidak ada lagi kesejukan. Andre mo batuan na kasanangan ni pamantangi, punna andre borong, andre bosi, andre mo katalasang. Jadi paralui ini boronganne ni jaga ngase, andre nakulle batuan nanyo sambar tongan lelalang. Akulle jaki ngalle punna dia paramisi atau kita mendapat izin dari pimpinan adat kami itu Amatua, barulah kita bisa mengambil bagian daripada hutan-hutan ini untuk kita gunakan secara pribadi, membangun rumah dan sebagainya, tapi sama sekali bukan untuk dijadikan uang dan kata lain dikomersilkan. Sanksi-sanksinya yaitu ni palulu ya hunna, ni pasolon da serekna, dibongkar rumahnya, dibongkarkan seluruh dapurnya, diterbangkan abu-abu kehidupannya. Kemudian lantai-lantai rumahnya disemprotkan dan dia tidak boleh tinggal dalam kawasan bagi siapa saja yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran berat di dalam wilayah adat ini. Dan dia akan diberikan satu pertanda bahwa itu sudah dikategorikan nainaturi. Apabila dia berada di atas maka kita anggap monyet. Irahai dalam pabangi. Apabila dia berada di bawah kita anggap bodoh itu adalah seekor babi hutan. Tetap menjaga dan melestarikan apa yang ada ini sekarang. Selalu berada dalam kesejukan, berada dalam kehijauan, dan kita jauh dari malapetaka cuaca-cuaca yang bersifat ekstrim. Inilah harapan kami kepada generasi kami untuk seterusnya. Mudah-mudahan seluruh penghuni bumi ini supaya hidup tentram dengan hutannya. Kehidupan telah mengenalkan manusia kepada kesedihan, bahagia, dan amarah. Namun mengenakan topeng leleng selalu menjadi pengingat untuk selalu menjalankan pasang dimanapun.
Ah.